Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswaku sekalian. Kali ini kita akan belajar mengenai organisasi manajemen hubungan pelanggan. Nah, bab ini merupakan bagian terakhir sebenarnya ya dari rangkaian bab-bab sebelumnya, lebih-lebih 3 bab terakhir yang sudah saya jelaskan, yang membahas tentang persoalan-persoalan penting mengenai proses dan struktur penerapan manajemen hubungan pelanggan, sekaligus sebagai tahapan kelima dan terakhir dari value change atau rantai nilai dari customer relationship management. Nah, proses-proses inti customer relationship management seperti bagaimana memperoleh pelanggan, kemudian bagaimana melakukan perawatan pelanggan dan pengembangan pelanggan. Nah, ini yang kita sudah bahas di materi-materi sebelumnya. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang bagaimana perusahaan mengorganisasi pelanggannya untuk mencapai tujuan dari customer relationship management ini. Nah, struktur organisasi ini berfungsi untuk mewujudkan dan membatasi hasil-hasil bisnis, seperti contohnya rasanya sulit sekali memajukan kreativitas dalam birokrasi yang terikat oleh aturan dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat ada beberapa tujuan dari strategi customer relationship management. Nah, perusahaan yang mengadopsi customer relationship management atau CRM ini dalam strategi bisnisnya perlu menciptakan struktur organisasi yang dapat mencapai 3 hasil utama lewat fungsi marketing, penjualan, dan pelayanan. Nah, ada 3 yang akan kita lihat. Yang pertama, pemerolehan pelanggan atau segmen pasar yang telah dibidik dengan tepat. Kemudian, perawatan dan pengembangan pelanggan atau segmen pasar yang signifikan secara strategis. Kemudian yang ketiga, pengembangan dan penyampaian secara terus-menerus proposisi nilai yang unggul di mata pelanggan sasaran. Banyak sekali organisasi yang prestasinya pas-pasan, tetapi seringkali membutuhkan kerjasama yang erat dengan supplier, mitra, ataupun anggota lain dari jaringan bisnis. Nah, kegiatan seperti ini akan menambah derajat kompleksitas struktur organisasi karena struktur tersebut mungkin saja harus memfasilitasi kerjasama dari beberapa organisasi yang sebelumnya bersifat otonom. Nah, tujuan itu harus dicapai dalam suatu organisasi, dalam suatu lingkungan dengan turbulensi, kecepatan yang semakin tinggi. Nah, antara akhir perang dunia kedua sampai dengan sekitar tahun 70-an, 1970-an, itu lingkungan bisnis itu masih relatif stabil. Nah, pada saat itu dunia bisnis dapat mengembangkan strategi dan struktur yang jarang sekali membutuhkan pengkajian ulang. Jadi tidak pernah dikaji. Namun pada situasi terakhir, dunia bisnis diwarnai oleh kondisi yang sangat-sangat labil yang diakibatkan deregulasi, persaingan global, teknologi baru yang memberikan jalur baru ke dalam pasar, munculnya ekonomi pasar nasional, serta pelanggan yang semakin pintar dan memiliki tuntutan berlebihan. Mari kita lihat struktur manajemen
pelanggan secara konvensional. Nah, kita akan mulai dengan mempertimbangkan sebuah perusahaan tunggal yang akan mengorganisasikan pencapaian ketiga tujuan CRM yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, perusahaan ini dihadapkan pada sejumlah struktur alternatif ya, seperti sebagai berikut. Nah, satu, struktur organisasi fungsional. Kedua, struktur organisasi geografis. Yang ketiga, struktur organisasi produk, merek, atau kategori. Yang keempat, struktur organisasi berbasis pasar atau berbasis pelanggan. Dan yang kelima, struktur organisasi matriks. Kita lihat yang pertama, struktur organisasi fungsional. Struktur fungsional ini terdiri dari sejumlah ahli penjualan, marketing, dan pelayanan yang bertanggung jawab kepada kepala fungsional ya, seperti direktur atau wakil presiden penjualan dan marketing. Para ahli ini terdiri atas analisis pasar, peneliti pasar, event manager, account manager, service engineer, dan ahli dukungan penjualan. Nah, bisnis skala kecil dan menengah dengan kisaran produk yang sempit cenderung sekali akan memilih organisasi fungsional ini. Nah, 3 disiplin inti yang berinteraksi dengan pelanggan, penjualan, marketing, dan pelayanan mungkin akan mengkoordinasikan pengetahuan tentang pelanggan dengan memasukkan ke dalam database pelanggan ya. Jadi dari perspektif customer relationship management sendiri, langkah itu jelas sangat diperlukan. Dan ada juga bisnis yang diatur secara fungsional dengan merekrut ahli lain yang mengambil keputusannya dapat mempengaruhi pemerolehan perawatan dan pengalaman pelanggan. Nah, sebagai contoh itu ahli operasional atau sumber daya manusia dan account receivable ya. Nah, ahli-ahli ini akan beruntung karena mereka memiliki akses pada informasi tentang pelanggan, dan ahli fungsional sering lebih bersikap loyal terhadap disiplinnya daripada terhadap pelanggan. Baiklah, kita lanjut yang kedua, struktur organisasi geografis. Nah, struktur organisasi geografis ini mempengaruhi beberapa aspek dari ketiga disiplin inti customer relationship management, yakni pemasaran, penjualan, dan pelayanan pada batas teritorial tertentu. Nah, penjualan dan pelayanan umumnya lebih bisa menyebar secara geografis daripada marketing. Perusahaan-perusahaan internasional sering kali diorganisasikan secara geografis. Di wilayah Amerika ada EMEA ya, Eropa Timur Tengah dan Afrika, dan Asia Pasifik. Contoh lainnya yaitu BRI ya, kalau di Indonesia BRI, Pos Indonesia, Telkom membuka service point hingga ke desa-desa atau ke kecamatan-kecamatan. Nah, ini apakah efektif dan responsif atau tidak? Nah, ini yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Jika pelanggan ini tersebar secara geografis dan menghendaki hubungan tatap muka ya, ketemu langsung atau hubungan konvensional dengan tenaga penjualan, maka jelas
Ada manfaatnya jika tenaga penjualan tersebut disebar ke wilayah geografis ini juga. Nah, jika pelayanan perlu diberikan di daerah-daerah terpencil, maka pelayanan tersebut juga disalurkan secara geografis, mengingat biaya penjualan dan pelayanan sangat tinggi. Nah, sudah seharusnya perusahaan ini mencoba mencari cara baru untuk melakukan aktivitas secara lebih murah. Ada beberapa perusahaan menjual secara langsung kepada pelanggan-pelanggannya dan menawarkan layanan-layanan telesales, ya, layanan dari jarak jauh. Nah, perusahaan ini memberikan pelayanan lewat kontak center yang terpusat dan bisa juga dialidayakan, ya, atau dioperasikan oleh perusahaan itu sendiri dari pusat. Website-website yang memungkinkan pelanggan dapat memperbaiki peralatan mereka secara mandiri juga bisa mengurangi biaya. Perusahaan-perusahaan teknologi juga bisa, ya, menemukan cara untuk mengurangi biaya pelayanan dengan mengembangkan atau menghindari jarak jauh dan kemampuan penyelesaian masalah dan dibantu dengan teknologi tadi. Nah, salah satu kelemahan pendekatan ini yang geografis ini, ya, ditinjau dari perspektif customer relationship management adalah bahwa mungkin akan ada banyak jenis pelanggan yang berbeda-beda dalam satu daerah geografis. Seorang tenaga penjualan yang menjual bahan kimia industri misalnya mungkin harus melayani kebutuhan perusahaan dari beberapa industri seperti tekstil, cat, ataupun pabrikan barang konsumsi. Nah, penerapan produk yang dijual juga bisa berbeda-beda kriteria pembeliannya. Yang masing-masing pelanggan juga bisa berbeda juga. Baiklah, kita lanjut lagi yang ketiga, struktur organisasi produk, merek, atau kategori. Nah, sebuah organisasi struktur produk, ya, maksudnya, atau merek ini lazim dipakai dalam perusahaan yang memproduksi banyak produk, ya, khususnya ketika mereka dikenai persyaratan marketing, penjualan, atau pelayanan yang berbeda juga. Nah, sekumpulan struktur ini lazim dipakai di perusahaan barang konsumsi yang besar-besar. Nah, manajer produk atau merek biasanya bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi marketing produknya dan kemudian mengorganisasikannya dengan usaha para ahli dalam penelitian pemasaran, perikanan, penjualan, merchandising, promosi penjualan, dan pelayanan untuk memastikan bahwa tujuan strategisnya telah dicapai. Nah, struktur yang ini yang cocok, ya, untuk perusahaan yang memproduksi banyak produknya. Seperti barang konsumsi tadi sudah dijelaskan, dan perusahaan-perusahaan bisnis to bisnis atau B2B. Nah, perkembangan dari struktur produk atau merek adalah struktur kategori, ya, yaitu mengelompokkan sejumlah produk berbeda dalam sebuah kategori tertentu. Nah, banyak perusahaan yang memproduksi merek telah menemukan bahwa manajemen merek adalah cara yang mahal untuk memasarkan tawaran produknya. Nah, dalam skenario terburuknya, manajer produk, ya, yang berbeda mungkin melayani pelanggan yang sama pada hari yang sama. Nah, kondisi ini tentu saja akan memberikan
kesan kurang koordinasi dan mengabaikan pertimbangan nilai waktu bagi pelanggannya. Nah, ini salah satu gambar contoh dari manajemen kategori, yaitu craft. Nah, craft ini mereka memasarkan sejumlah merek yang berbeda ya, termasuk daging beku, hotdog, dan lain-lain. Perusahaan ini sekarang telah menunjuk direktur kategori bisnis. Jadi dia membentuk atau dia sudah menggunakan direktur kategori bisnis ya, yang mengkoordinasi sebuah tim yang terdiri atas para ahli fungsional yang berfokus pada masing-masing kategori utama. Nah, dari gambar ini kita lihat ya, manajer merek ini sudah berada pada tim kategori. Nah, tim kategori sendiri bekerja dengan tim pelanggan yang berdiri sendiri ya pada masing-masing kategori pelanggan utama untuk memastikan bahwa tawaran kategori tersebut menghasilkan keuntungan bagi craft maupun pelanggan. Jadi ini gambar komplitnya seperti itu bisa dilihat. Nah, setelah struktur produk, merek, atau kategori, itu harusnya ada struktur pasar atau pelanggan. Jadi sebelum ini ada struktur pasar atau pelanggan. Nah, struktur organisasi berbasis pasar atau pelanggan ini sudah lazim dipakai jika perusahaan melayani banyak pelanggan yang berbeda atau kelompok pelanggan yang berbeda yang dirasa memiliki tuntutan atau metode pembelian yang berbeda-beda juga. Nah, untuk struktur pasar atau pelanggan ini ada beberapa jenis manajer berbasis pelanggan atau pasar, yakni manajer pasar, manajer segmen, account manager, dan manajer bisnis pelanggan. Nah, peran-peran ini bertanggung jawab untuk mengelola pasar dan tuntutan pelanggan sekaligus memastikan bahwa organisasi tersebut dapat diciptakan dan memberikan proporsi nilai yang tepat bagi pelanggannya. Kemudian ada satu struktur lagi, yaitu struktur matriks ya, struktur operasional matriks. Nah, organisasi matriks ini seringkali dipilih sebagai solusi struktural ketika sebuah perusahaan mempunyai beberapa lini produk berbeda yang akan melayani beberapa kelompok pelanggan yang berbeda-beda juga. Nah, untuk struktur matriks ini, kalau pada industri-industri yang berteknologi tinggi, struktur matriks lain yang umumnya dipakai adalah geografis vs industri. Nah, tim penjualan meliputi tenaga penjualan dan konsultan pra penjualan. Tenaga penjualan sendiri diorganisasikan berdasarkan wilayah geografis, tetapi konsultan pra penjualan diorganisasikan berdasarkan jenis industri yang mereka tangani. Nah, pemisahan seperti ini memungkinkan pelanggan mendapatkan tidak saja titik pertemuan yang nyaman secara geografis, tetapi juga spesialisasi industri yang dapat dimanfaatkan keahliannya. Baiklah, kita masuk ke sub yang berikut, yaitu organisasi jaringan dan virtual. Seperti telah dijelaskan di materi sebelumnya ya, kita menemukan bahwa yang bersaing itu bukan hanya perusahaan saja, melainkan juga jaringan ya. Nah, definisi struktural jaringan itu adalah tidak berlapis-lapis dan sangat fleksibel
dan dikendalikan mekanisme pasarnya. Organisasi dengan struktur baru seperti itu akan menata diri sesuai dengan rantai nilai industri yang relevan dengan bidang intinya, saling berbagi sumber daya melalui aliansi strategis dan langkah-langkah outsourcing. Nah, definisi organisasi ya, adalah yang tidak boleh diremehkan. Keadaan ini akan membawa pada peran teknologi informasi dalam desain sebuah organisasi. Nah, peran teknologi informasi di dalam lingkungan korporat yang telah mapan itu akan memungkinkan manajemen senior mengendalikan informasi dan pembuatan keputusannya. Dan ketika lingkungan menjadi semakin bergejolak dan saat perusahaan berusaha memahami dan membina hubungan dengan jaringan, maka peran dari TI atau teknologi informasi ini telah berubah. Peran yang diambil sekarang adalah memberikan informasi yang memungkinkan perusahaan dan anggota jaringannya untuk melakukan satu, menangkap dan merespon secara cepat perubahan-perubahan di dalam lingkungan bisnis. Kemudian yang kedua, berkolaborasi untuk mengembangkan dan menyampaikan proporsi nilai yang lebih baik bagi pelanggannya. Dan yang ketiga, meningkatkan dan membagi pembelajarannya tentang pelanggan ya. Dan yang terakhir, memperbaiki profil biaya individu dan gabungannya. Nah, oleh karena itu, maka teknologi informasi sendiri mempunyai pengaruh terhadap desain organisasi. Teknologi informasi ini memungkinkan informasi bisa dibagi atau dipakai tidak hanya secara lintas organisasi atau secara vertikal, horizontal, dan literal, tetapi bisa juga keluar dari organisasi seperti perorangan atau individu dengan anggota jaringan yang ada. Nah, dengan demikian struktur tidak lagi terikat pada hubungan pelaporan vertikal atau secara tradisional. Nah, selain itu juga teknologi informasi ini memungkinkan organisasi untuk mengadaptasi berbagai struktur yang tersebar dan saling berkaitan yang diperlukan agar bisa memberikan reaksi secara tepat kepada gejolak lingkungan dan harapan bagi pelanggannya. Nah, struktur organisasi yang didukung oleh teknologi informasi ini kemungkinan besar akan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Sebagai contoh, seorang layanan perbankan berbasis website dapat buka setiap hari dan jam selama 1 tahun ya. Sebaliknya, layanan berbasis cabang yang biasanya hanya dibuka kurang dari sepertiga waktu, ini juga bisa jika perusahaan ingin memperluas jaringan cabang dengan skala layanan berbasis web, maka cabang ini akan membutuhkan staf 3 kali lebih banyak daripada penambahan di bagian lain di dalam struktur manajemennya. Baiklah, kita lanjutkan ke subbab tentang hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal antara perwakilan penjualan dengan perwakilan pembeli ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Nah, baik yang dilakukan secara langsung atau maupun yang menggunakan perantara teknologi seperti telepon, fax mail, telepon, dan email dan lain-lain ya. Dan pada organisasi pemula, hubungan ini sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, tuntutan maupun pilihan mereka, serta dalam memahami dan mengelola harapan pelanggan
dan juga untuk menyelesaikan masalah dan menunjukkan adanya sebuah komitmen. Nah, komitmen interpersonal juga mendukung pengembangan produk dan adaptasi proses yang berfungsi sebagai investasi dalam suatu hubungan. Nah, semua ini berlaku sebagai sebuah ikatan struktur. Nah, hubungan antara individu pada sisi pembeli dan penjual cenderung berlangsung secara hierarkis ya. Perwakilan penjualan bertemu dengan pembeli, general manager bertemu dengan general manager. Para peneliti juga telah mengidentifikasi 3 pola dari hubungan antar organisasi ini, yaitu satu, hubungan yang terkendali. Nah, hubungan ini, semua hubungan disalurkan secara fisik lewat satu titik hubungan, dan biasanya pada sisi penjual dan pembeli pada sisi pelanggan. Kemudian yang kedua, pola hubungan yang terkoordinasi. Nah, dalam hal ini banyak departemen atau individu yang memiliki hubungan pribadi secara langsung dengan individu atau departemen di pihak lain. Ada juga satu departemen atau individu yang bertugas mengkoordinasi seluruh hubungan ini. Kemudian yang ketiga itu pola hubungan stratifikasi. Ada hubungan ini di mana individu dan departemen dan kedua pihak itu mengelola hubungan ini sendiri dengan lawan yang sebanding. Pola yang telah mapan ini semakin berkurang dan pengaruhnya karena dipengaruhi oleh teknologi. Baiklah, kita lanjut, kita lihat mengenai Key Account Management atau KIM ya. Sejumlah perusahaan bisnis to bisnis ini telah mengadopsi struktur manajemen pelanggan berbasis pasar yang disebut dengan Key Account Management, National Account Management, Regional Account Management, atau Global Account Management. Key Account Management sendiri adalah sebuah struktur yang memfasilitasi penerapan Customer Relationship Management (CRM) pada tingkat unit bisnis ya. Nah, sebuah key account adalah account yang dianggap signifikan secara strategis. Artinya bahwa mereka bisa dipandang sebagai pelanggan dengan volume pembelian yang tinggi, tolak ukur atau standar pelanggan yang ideal, inspirasi bagi perusahaan pembuka ya, peluang atau mitra teknologi. Motivasi untuk mengadopsi struktur Key Account Management ini muncul dari pemahaman terhadap sejumlah kondisi bisnis, yakni satu, pemusatan daya beli berada pada pihak tertentu sehingga perusahaan besar menjadi semakin besar. Kemudian yang kedua, globalisasi. Ketika perusahaan semakin mengglobal, semakin mendunia, mereka ingin berinteraksi dengan supplier global ya, untuk membeli bahan-bahan yang sangat penting bagi perusahaannya. Kemudian yang ketiga ya, program pengurangan vendor. Nah, pelanggan mengurangi jumlah supplier ketika mereka telah mengetahui manfaat dari peningkatan hubungan dengan lebih sedikit vendor. Kemudian yang keempat adalah pelanggan semakin menuntut, di mana tuntutan pelanggan ini semakin tinggi sehingga mau atau tidak supplier harus mengikutinya. Menurut sebuah studi penelitian supplier,
menemukan banyak sekali manfaat dari implementasi key account management ini. 1. Menjalankan bisnis dengan pelanggan yang jumlahnya terbatas. Dengan sedikit pelanggan, menawarkan peluang yang cukup besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian yang kedua, menjual pada tingkat hubungan dapat melipat gandakan volume yang tinggi dan menguntungkan. Perputaran dan keuntungan yang luar biasa akan terjadi di sana. Kemudian yang ketiga, itu pelanggan lama biasanya lebih mudah dimenangkan daripada pelanggan yang baru. Yang keempat, hubungan jangka panjang memungkinkan penggunaan teknologi seperti electronic data interchange (EDI) dan database bersama. Dan yang kelima, keakraban dan kepercayaan mengurangi perlunya pemeriksaan dan mempermudah dalam melakukan bisnis. Key account management ini berbeda di dalam beberapa hal dengan account management business to business konvensional ya. Yang pertama, ini kita lihat kelebihannya. Yang pertama, fokusnya bukan pada margin yang diperoleh pada setiap transaksi, bahkan penekanannya justru pada pengembangan hubungan jangka panjang yang sama-sama menguntungkan. Kemudian yang kedua, rencana-rencana key account akan lebih strategis. Rencana ini berlaku untuk masa 5 tahun ke depan atau bahkan lebih. Kemudian yang ketiga, key account management ini membina hubungan yang berkelanjutan yang sering kali melintasi beberapa fungsi dan pada tingkatan hierarkis yang berbeda-beda. Yang keempat, supplier berinvestasi pada key account yang berlaku sebagai pengikat struktur. Memang meskipun alokasi penunjukan key account manager atau tim menunjukkan suatu investasi pada pelanggan. Nah, kita dapat melihat ada proses ya, ada prosesnya itu ada 4 tahap untuk key account management. Nah, pada dasarnya proses ini sama dengan proses dari customer relationship management atau CRM yang telah kita bahas sebelumnya ya, yakni mengidentifikasi key account. Ini sama dengan analisis portofolio pelanggan kalau di CRM ya. Menganalisis key account itu sama dengan keintiman dengan pelanggan di CRM. Yang ketiga, mengembangkan strategi untuk key account. Ini sama dengan pengelolaan siklus hidup pelanggan. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan operasional. Itu sama dengan mengembangkan jaringan dan pengembangan proporsi nilai. Nah, para peneliti itu berusaha keras untuk memahami perkembangan dari key account management. Nah, ini kita bisa lihat gambar yang ada di sini ya. Ini menunjukkan perkembangan key account management lewat beberapa tahapan ketika supplier dan pelanggan menjadi semakin dekat. Nah, ketika hubungan ini menjadi semakin baik dan tingkat keterlibatannya di antara dua pihak ini semakin tumbuh dan berkembang, maka komitmen terhadap bentuk-bentuk key account management yang lebih jauh akan semakin meningkat pula. Dalam tahapan pra key account management itu sebuah key account prospektif telah diidentifikasi, yaitu key account yang menunjukkan tanda-tanda signifikan secara strategis. Nah, oleh sebab itu prospek ini disediakan oleh vendor lain, maka tugas utama yang harus dikerjakan adalah memotivasi pembelian ulang yang telah dimodifikasi dan paling mungkin untuk dilakukan
dengan mengidentifikasi cara-cara yang dapat memberi solusi baru untuk memenuhi tuntutan pelanggan secara lebih baik lagi. Kemudian kita lihat yang gambar yang di sebelah bawah, yaitu struktur dasi kupu-kupu untuk key account management awal ya. Nah, bentuk dasi kupu-kupu ini adalah susunan yang sangat rapuh. Nah, jika setiap pihak tidak mengenal dengan baik, maka hubungan ini tidak akan berkembang. Nah, jika salah satu pihak pindah atau pensiun, maka hubungan akan terganggu. Kemampuan perusahaan supplier untuk memahami pelanggan akan tergantung kepada kemampuan satu orang saja. Nah, jika orang tersebut tidak memasukkan wawasan tentang pelanggan ke dalam database, maka informasi ini akan hilang selamanya. Pelanggan kadang-kadang menolak akses vendor ke dalam hubungan-hubungan yang dimiliki. Nah, ini seringkali dirancang untuk menunjukkan sebuah kekuatan. Oke, kita lanjut dengan penjualan tim ya. Nah, penjualan tim ini adalah sebuah bentuk penjualan yang seringkali dikaitkan dengan bentuk key account management yang lebih maju. Key account team sendiri dibentuk dengan melibatkan sejumlah ahli yang dapat mendeteksi dan merespon aspirasi pelanggan tentang berbagai macam persoalan. Nah, sebagai contoh, tim ini mungkin terdiri atas orang-orang dari departemen engineering, dari logistik, penelitian dan pengembangan, serta dari penjualan ya. Nah, penjualan tim secara kolaboratif mungkin bahkan terjadi melintas batas organisasi. Nah, perwakilan dari dua organisasi atau lebih yang saling bermitra bisa bersatu untuk menjalankan bisnis baru atau melayani pelanggan yang telah ada. Nah, sistem manajemen hubungan kemitraan ini mempermudah susunan seperti ini dengan memberikan informasi tentang pelanggan, proyek, dan produk kepada semua rekanan. Keputusan utama untuk menempuh metode penjualan secara tim sangat ditentukan oleh komposisi tim itu sendiri ya, atau koordinasi usaha tim dan pengukuran kinerja dari tim. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.